Halo semua, dan ini adalah versi kakaknya dari VivoBook Pro yang 2 bulan lalu sempat kita bahas. Itu dulu salah satu laptop tipis untuk kreator punya yang bisa dipakai main game yang punya tenaga asik banget gitu. Nah, kali ini kita diminta lagi buat cobain versi Pro 16X OLED yang punya value fitur yang lebih premium. Apakah sama-sama tetap bagus atau malah mending yang VivoBook Pro 14 aja? Oke, kita bumper dulu. Selamat datang di Nyantai dengan gua Ali. So, di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So, kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin juga notifikasinya biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke? Jadi ini laptop baru aja datang beberapa hari yang lalu dan gue pengen coba bandingin peningkatan yang gue rasain dengan versi sebelumnya. Dan gue cukup excited ya karena dari desain saat gue hands-on pertama kali itu kerasa cukup beda. Tapi kalau dari spek sebenarnya bedanya itu cuma di bagian GPU-nya aja yang sekarang ini menggunakan RTX 3050. So, langsung aja kita cek dulu dari spesifikasinya. VivoBook Pro 16X OLED yang gue pegang ini udah menggunakan konfigurasi CPU Intel Core i7 11370H dengan konfigurasi 4 core 8 thread, base-nya di 3,3 GHz dan up to 4,8 GHz. TDP-nya di 35 watt, di boost up to-nya bisa sampai 45 watt. GPU integrated-nya menggunakan Intel Iris Xe 96EU. GPU discrete-nya menggunakan Nvidia GeForce RTX 3050 Mobile ya, 4GB GDDR6 dengan maksimum powernya di 50 watt. RAM-nya menggunakan 16GB 2x8 DDR4 3200 MHz dan SSD-nya 1TB NVMe PCIe Gen 3. Kalau misalkan yang sebelumnya si VivoBook 14 OLED ini kita menggunakan Intel Core i7 ya, sama juga di 11370H. Terus juga GPU-nya menggunakan Intel Iris juga udah ada dan discrete-nya tapi dia menggunakan Nvidia GeForce GTX 1650. RAM-nya juga sama 16GB 2x8 DDR4 3200 MHz dan SSD-nya dia menggunakan 512GB NVMe PCIe Gen 3. Yang mana kalau dari kedua laptop ini sama-sama udah menggunakan CPU gaming mid levelnya mereka, tapi kalau dari GPU ya ini berbeda sedikit ya. Yang bisa gue harapin di sini ya kita bakal bisa mendapatkan more FPS dari beberapa kondisi penggunaan kayak gaming tentunya, dan juga content creator juga bisa lah membantu untuk kayak encoding beberapa video file gitu seperti itu. Perbedaan performa di sintetisnya di sini, pertama di Cinebench R15 laptop ini bisa mendapatkan angka multinya di 1012 dan singlenya di 230, yang mana kurang lebih sama dengan yang sebelumnya karena menggunakan CPU yang sama, yaitu di 20%-an lah kurang lebih. Sama juga di Cinebench R23 laptop ini mendapatkan singlenya di 1505 dan multinya di 6612. Sama-sama kurang lebih di 2%-an perbedaannya. Nah, kalau misalkan yang 3D Mark agak sedikit berbeda ya. Kalau laptop ini bisa mendapatkan angka file strike-nya di 9885 poin dan time spy-nya di 4466, yang mana ini bisa mendapatkan peningkatan performance di 20-25%. Dan kalau PC Mark 10 ya sama aja ya. Laptop ini bisa mendapatkan di 5568 dan Crystal Disk Mark-nya ini cukup outstanding ya, dia menggunakan yang SSD berbeda daripada yang sebelumnya si 14 punya, yaitu bisa mendapatkan speed read and write-nya itu di 3550 Mbps dan juga 3146 Mbps, yang mana ini bisa mendapatkan peningkatan up to 40% untuk write-nya. Ini keren banget. Yang mana kesimpulannya di sini, walaupun CPU-nya sama, dapat SSD-nya ya, tapi lebih cepat dan juga spek RTX-nya pun bisa lebih bagus. Ya sebenarnya kita bisa memanfaatkan si RTX-nya punya, RT Core-nya yang sedikit itu. Tapi ya kita perlu ingat lagi, minusnya ini masih di limit di 50 watt aja. Jadi kalau misalkan kalian mau iseng-iseng main game pakai laptop ini, gua rasa itu akan kurang maksimal. Apalagi mengingat si displaynya ini udah pakai 4K. Tapi ya nanti kita bakal tes ya, dari beberapa testing masih di ranah yang aman juga loh untuk penggunaan gamenya. Dan karena spek dapur pacu sama monitornya ini gak sebandingnya buat main game ya, ini 4K dan juga 60 fps saja, kita bakalan kasih 2 tes gaming, yaitu Full HD dan juga 4K-nya.
Jadi laptop ini sebenarnya kurang oke lah buat main game 4K, tapi kalau lu pengen banget main game di laptop ini ya lu bisa aja turun resolusinya ke Full HD atau enggak coba-coba di 2K-nya lah. Karena ya laptop ini pertama udah bukan buat gaming, lebih ke content creator. Jadi ya udah 4K dan RTX 3050 itu bukan pasangan yang serasi. Nah, kalau misalnya untuk konten kreatornya sendiri, kita udah coba cek juga untuk pengatasan Premiere Pro. Playback video Full HD di laptop ini aman banget, fast preview juga lancar, pakai efek juga lancar. Sedangkan kalau 4K, playbacknya di sini aman, tapi kalau misalnya kita udah mulai pakai efek-efek, si playbacknya ini udah mulai patah-patah. Bahkan kalau misalnya kita pakai efek CPU, udah mulai kurang rekomen. Dan untuk renderannya pun kita udah ambil Full HD rata, semua renderannya masih aman semua, paling CPU-nya sedikit lama daripada durasi videonya. Sedangkan kalau 4K di sini udah kurang asik kalau di bagian yang pakai efek-efek seperti itu kayak GPU heavy ataupun CPU effect. Kalau playback masih aman dan juga GPU light-nya masih aman. Ya kesimpulannya, jadi walaupun dari tes render 4K ini kurang oke, menurut gue ini sangat-sangat wajar untuk laptop seperti ini. Karena laptop ini, VivoBook 16X ini, lebih tujukan untuk para editor yang editnya ringan-ringan gitu. Yang bukan membutuhkan power performance atau power consumption yang tinggi. Ya kalian juga para editor ngerti lah performance si laptop ini cocoknya untuk di penggunaan mana. Oke, kita lanjut ke desainnya. Karena untuk si desain 16X ini, menurut gue ini sangat menarik. Karena berbeda dari 14-nya, si 16X Pro OLED ini, Pro 16X ini, jelas dimensinya itu lebih besar, tapi tetap mengusung tema breaking the boundaries of performance for thin and light laptops. Karena dari laptop speknya ini udah oke ya, di dimensi yang tipis dan ringan pula. Jadi si 16 inci ini tetap punya ukuran ketebalan di 18,9 dan juga beratnya cuma di 1,95 kg aja. Jadi ini masih enak banget, apalagi kalau misalnya kalian mau pakai mobilitas. Si laptop ini punya ukuran cuma di 36 dikali 26 cm aja. Jadi masih masuk ke tas laptop kalian. Pilihan warnanya ada dua, cool silver dan juga comet gray. Tapi nilai plusnya dari kalian pilih si comet gray ini, dia itu memiliki sisi belakang panelnya ini dengan sebutan wave pattern. Jadi selain punya tekstur yang unik ya, si panelnya ini udah anti fingerprint dan juga smooth free, kayak minyak-minyak free lah gitu ya. Ya, terus juga ada detail-detail spesial juga untuk yang 16X-nya. Jadi kayak misalkan ada logo Asus desainnya di bagian belakang sini, terus ada cardboard escape-nya, terus ada slogan dan juga detail-detail kecilnya, dan bagian enter-nya ada pattern twisted barengan juga di bagian badge di bagian belakangnya ini. Kalau misalkan area keyboard, dia dapat full size sama numpad-nya, dual tone juga warnanya dengan abu-abu, dan untuk arrow-nya ya terbilang agak kecil. Dengan power button-nya sekaligus fingerprint scanner untuk Windows Hello juga, dengan typing feel secara keseluruhan ini asik banget, dengan surface yang lembut juga. Kalau touchpad ukurannya gede banget, tapi dia itu nggak align sama spasinya, dan spesialnya di touchpad ini dia memiliki Asus Dialpad. Ya, mana ini fiturnya sama kayak screen pad ya, kayak ala-ala screen padnya Asus, tapi ini lebih berguna dan less gimmicky, dan kita bisa setting sesuai dengan preferensi kita. Yang mana lo bisa setting juga di Photoshop, Premiere, dan juga Lightroom Classic, atau lo mau coba-coba sendiri bisa aja. Caranya simple, tinggal swipe kanan atasnya aja, itu bakal muncul dial padnya. Beralih ke panelnya udah bagus banget si laptop ini, yaitu di 16 inci 4K 16:10 atau lebih tepatnya di 3840 kali 2400 pixel. Panel digunakan OLED dengan tingkat kecerahan di 400 nits dan juga udah memiliki sertifikasi display HDR 500 True Black juga, dengan akurasi warna di DCI P3-nya udah 100% dan 133% sRGB. Refresh rate-nya di 60 Hz ya, wajar untuk laptop kreator, dan juga response time-nya di 0,2 milisecond. Dan laptop ini panelnya gue udah memiliki Pantone validated juga, dan untuk tingkat kecerahan birunya dia udah memiliki lower blue light juga, jadi mata nggak cepet lelah karena dia udah mengurangi 70% warna blue pada panelnya ini. Dan juga udah ada panel OLED protection juga, kalau misalkan kalian idle nggak pakai laptopnya dia bakalan muncul untuk menjaga si panel ini tetap aman. Nah, kita beralih ke fisik si laptopnya ini ataupun di layarnya, dia itu udah mengusung slim bezel juga dengan tertipisnya di 4,8 mm, dengan screen to body ratio-nya ini udah mencapai 86%. Dengan memiliki webcam di bagian atasnya dengan resolusi 720p dan juga privasi shutter.
Untuk port sebetulnya udah memiliki jumlah yang cukup oke untuk sebuah laptop tipis, karena di bagian kirinya ada dua USB 2.0, di kanannya ada DC power, USB A 3.2 Gen 1, terus ada HDMI port, USB-C Thunderbolt 4, micro SD card reader, dan juga audio combo. Sedangkan untuk airflow-nya dia memiliki teknologi Ice Cool Plus. Spesialnya laptop ini cukup adem saat stress test AIDA, itu mentoknya cuma 80 derajat Celcius saja. Di sisi keyboard juga nggak kerasa panas juga, padahal yang uniknya si laptop ini airflow-nya intake itu cuma di bagian bawah dan keluarnya cuma di bagian hinge-nya aja. Dan untuk baterai, laptop ini tergolong badak juga karena udah memiliki kapasitas di 96 Wh, gede banget. Dan maksimal untuk saat ini yaitu cuma di 99 Wh, jadi ini udah hampir sempurna juga. Dengan charger yang diberikan udah memiliki kapasitas di 120 Watt. Ya, yang mana ukurannya sedikit lebih besar sih. Untuk utilitas di laptop ini ada dua ya, My Asus dan juga Asus ProArt Creator Hub. Yang pertama, My Asus ini seperti biasa lo bisa setting hardware-nya, sistem diagnose juga, dan pengaturan layar tambahan. Sedangkan di Asus ProArt Creator Hub ini ya spesialnya ya sebetulnya lo bisa monitoring performanya dan juga setting Asus dial up yang tadi kita udah jelaskan. Dan untuk speakernya masih bentuk down firing, sama-sama juga udah Harman Kardon punya. Dan untuk kualitasnya ini juga menurut gue slightly better dibanding VivoBook 14-nya. Ini menarik banget, kita tes suaranya kayak gimana. Oke, ke pengalaman gue dari pengguna si VivoBook Pro 16X OLED ini, yang pertama dari perbedaannya dulu. Perbedaan pengalaman dari Pro 14 ke ya Pro 16X-nya ini bener-bener kerasa dari feel penggunaannya ya, bukan dari performance yang utamanya. Karena dari ukuran udah jelas banget, layarnya jadi 16 inci, sweet spot banget juga buat yang pengen laptop ukuran gede. Terus 4K juga, dari space layar tuh bener-bener luas, apalagi buat dipakai kerja, ini bener-bener nawarin ruang kerja yang sangat besar. Udah gitu juga dari keyboardnya udah dapat yang full size dengan ukuran key yang lebih besar juga, jadi bener-bener ngasih kenyamanan ngetik yang menurut gue lebih asik juga. Dan kalau dari desainnya, ya walaupun sedikit lebih rame, gue pun nilai Asus ya sebenarnya mereka itu masih pinter, mereka masih memberikan feel profesional yang masih cocok dipakai untuk kalangan anak muda sampai orang dewasa. Ya ini sih pas banget, apalagi ditujukan untuk para content creator. Ya profesional tetap dapat, tapi ya itu kalian perlu paham untuk jadi content creator yang bisa gunain laptop ini ya yang nggak kompleks ya, kayak desainnya desain grafis minimalis atau nggak resolusinya resolusi website gitu ya, video ngedit ya mainannya di ranah 1080p aja gitu, kayak buat YouTube, TikTok, Reels ya short video gitu. Kalau misalnya programmer ya gue kurang paham teknisnya gimana, tapi gue rasa dengan adanya spek seperti ini dan juga layar gede kayaknya enak buat liatin codingan yang numpuk-numpuk kayak gitu. Ya cocok lah buat di ranah sekolah sampai tugas kuliah, kerja pun masih bagus. Dan jangan sebel juga kalau misalkan performa laptop ini dipakai gaming itu nggak bagus, padahal di VivoBook 14 itu kuat. Ya menurut gue ini sangat wajar, karena laptop ini udah menggunakan panel 4K juga. Jadi kalau mau main game ya diturunin dulu atuh resolusinya. Sama fitur yang menurut gue Asus itu must have ya, menurut Asus bukan menurut gue ya. Menurut Asus must have juga dipakai buat kreator, yaitu Asus Dialpad. Jujur gue lebih suka ketimbang pakai screenpad yang ada pada ZBook sebelumnya, karena lebih praktikal dalam sehari-hari ya. Ya walaupun tetap ini sekedar gimmick aja, tapi dari penggunaan dan hal-hal yang kita bisa atur pun ini beneran bisa dipakai dengan benar gitu, dengan enak juga. Intinya, ini sama-sama paket komplit Ultrabook Thin and Light saat inilah. Performanya juga oke, jadi lo bisa maksimalin dari segala kegiatan, kerja, entertainment, dan juga mobilitas itu bener-bener udah cukup terpenuhi. Plus ditambah baterai life-nya yang aman juga buat dipakai harian. Terakhir, bahas soal harga laptop. Sebenarnya ini udah cukup normal juga harganya, karena tadi gue udah cek laptopnya ini udah berada di 21 juta. Dan kalau dipikir-pikir pun masih bisa dibilang worth it sih. Walaupun memang kalian bakalan bilang overpriced, mestinya dapat spek yang kayak gimana gitu. Ya itu menurut kalian yang mungkin bukan target untuk si laptop ini. Tapi kalau lihat dari secara target dari anak muda sampai dewasa yang lebih mengarah profesional dipakai kerja, selain lu dapat spek yang udah mumpuni di bentuknya seperti ini, gengsi profesional itu tetap dapet cuy. Nggak nyesel lah. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gua dari Asus VivoBook
Pro 16X OLED ini. Gue minta dong, tolong share video ini ke teman-teman kalian yang kreator juga, yang lagi butuh upgrade laptopnya juga. Dan jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar bawah. Dan terpenting aktifin notifikasinya dulu, sama follow juga sosial media kita di Instagramnya Ndote, dan follow juga pribadi gue di Aldian WTS. Dan join juga Discord kita yang linknya ada di deskripsi. So, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.